Emmanuel Wahyu Saptomo, ilmuwan berpengaruh, berkat Homo floresiensis. Kerja keras Emmanuel Wahyu Saptomo, berbulan-bulan menggali liang bua, Ruteng, Nusa Tenggara Timur NTT, terbayar sudah. Bersama ketiga rekannya, ia menemukan spesies baru, makhluk kerdil, yang dinamakan Homo floresiensis. Siapa sangka, penemuan itu membuatnya masuk dalam daftar The World's Most Influential Scientific Minds 2014 dari Thomson Reuters. Hasil penelitiannya, mereka publikasikan di jurnal internasional Nature, kemudian direspon luar biasa oleh para ilmuwan dunia. Publikasi ini paling banyak dikutip, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, antara tahun 2002 sampai tahun 2012, dan antara tahun 2012 sampai tahun 2013. Tokoh berikutnya adalah Aero Aswarsi Iron Man, Indonesia yang mendunia. Pada tahun 2011 Aero Aswar ini dijuluki Iron Man, atas raihannya dalam kompetisi jet ski Markhan 300, Arizona, Amerika Serikat. Menurut penuturan orang-orang dekatnya, beliau ini pernah ditawari pindah kewarganegaraan oleh Amerika Serikat sampai 4 kali, dan selalu ditolaknya. Suatu ketika ditanya oleh rekan-rekan media, dengan pertanyaan, apa kunci agar kemenangan bisa dicapai? Beliau menjawab bahwa, kemenangan itu bisa terjadi, kalau kita konsisten dan mempersiapkan dengan baik. Tokoh selanjutnya adalah Bayu Satya, si penjinak tumpahan minyak yang kondang. Berkecimpung khusus dalam penanganan tumpahan minyak, demi menyelamatkan lingkungan. Berkat kiprahnya tersebut, beliau menjadi orang pertama yang memperoleh penghargaan International Cartage Award atau ICA, ke-13. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang mendedikasikan hidupnya, untuk kelangsungan lingkungan hidup, dengan cara yang unik dan bermanfaat. Beberapa tokoh yang pernah meraih penghargaan ini antara lain, mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, dan Presiden Italia, Giorgio Napolitani. Beliau berkomentar tentang penghargaannya ini, "Mengapa saya bilang mendapatkan penghargaan ini luar biasa? Karena saya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang diberikan penghargaan itu," kata beliau di Jakarta. Selanjutnya adalah
Ibu Feni Marta Dwi Feni. Perekayasa pisang agar tahan lama, sejak kecil beliau akrab dengan pisang. Ketika besar, beliau ditantang untuk merekayasa buah kesayangannya ini, agar lebih tahan busuk. Ternyata berhasil. Karena itu beliau pun diganjar penghargaan Science Fellowship for Women dari UNESCO dan L'Oreal International 2007 di Paris, Eropa. Dengan prestasi gemilangnya ini, maka beliau menjadi salah satu peneliti perempuan di dunia, yang menerima penghargaan bergengsi tersebut pada usianya yang ke-40 tahun. Luar biasa. Tentang keberhasilannya ini, beliau pernah bilang, jangan pernah berhenti bermimpi. Di balik kesuksesan beliau, tentu banyak tantangan yang harus ia hadapi. Awalnya orang mikir saya kayak orang gila aja, gen pisang di otak-atik. Buat apaan, kenang beliau? Untung beliau mampu bertahan, salah satunya berkat dukungan dari keluarga tercinta. Menjadi peneliti itu, jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan putus asa. Selama kita memiliki passion dan jalani dengan sabar, pasti ada jalan. Tidak kalah menariknya, adalah tokoh Rini Sugianto, sang animator. Di balik pola Tintin ada sentuhannya. Bermula dari magang di perusahaan animasi Amerika Serikat, beliau kemudian terlibat dalam film-film besar Hollywood. Mulai dari Avengers, Age of Ultron, sampai Hobbit. Pengalamannya itu coba dibagikan melalui kursus online, sembari berharap animator Indonesia banyak yang go internasional. Selanjutnya, Rini menegaskan, bahwa ijazah dari sekolah tidak penting untuk mendapatkan pekerjaan di bidang ini. Yang penting adalah self-taught, seberapa kuat niat orang itu mau belajar. Josep Angginun, tokoh ini berpendapat, bahwa film Indonesia harusnya menjadi kuil untuk merenung. Bagi beliau yang dilahirkan di Yogyakarta 34 tahun lalu, film adalah produk cipta, rasa dan karya manusia. Oleh karena itu film seharusnya menjadi produk intelektual dan kebudayaan. Dan karena itu beliau ingin menjadikan film sebagai kuil untuk merenung, dan bertukar gagasan. Menurutnya, film Indonesia sedang berada di fase hangat. Ibarat bayi, antara sedang sakit, demam atau sedang membentuk antibodi. Harapannya film Indonesia sedang membentuk antibodi. Sebuah film yang merdeka adalah film yang mampu memberi wacana baru kepada peminatnya. Tokoh yang terakhir ini adalah Profesor Khoirul Anwar. Si jurus Dragon Ball, pecahkan problem telekomunikasi. Penemuan beliau, pria berumur 37 tahun ini, adalah komunikasi 4G yang lebih cepat, dengan daya yang lebih sedikit, dalam keterbatasan kanal komunikasi. Sistem ini mampu menurunkan daya sampai 5 desibel atau 100.000 kali lebih kecil dari yang diperlukan. Meski sudah melanglang ke Jepang, Profesor Khoirul masih memendam keinginan untuk mengembangkan ilmunya di Indonesia. Luar biasa!